Gaya balap Marc Marquez yang bertahun-tahun menjadikannya sebagai pembalap terbaik di grid, kini mulai bisa ditiru oleh para pembalap muda. Dan uniknya, keunggulan yang selama ini membuat dia tak terkalahkan berhasil dipelajari dan dikalahkan oleh seorang rookie. Oke, seperti apa? Dan juga ada Quartararo memang seolah sudah move on dari bapuknya Yamaha dan kini mendapatkan kesempatan yang lebih besar di Honda. Tapi kenapa putusnya mereka terasa menyakitkan? Apakah levelnya sama dengan putusnya Marc Marquez dengan Honda? Dan juga ada Vinales yang makin rame aja dengan bosnya. Kata-kata yang keluar di antara mereka menggambarkan bahwa hubungan itu tak lagi bisa diselamatkan. Dan peraturan baru, satu motor di 2027 nampaknya membuat pabrikan dilema. Ada yang setuju, namun hal itu bisa membuat tontonan membosankan. Kenapa? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Bahkan bagi MC Marquez, MotoGP selalu punya cara mengingatkan bahwa tidak ada takhta yang abadi. Selama bertahun-tahun, dia dikenal sebagai penguasa teknik penggunaan rem belakang. Kemampuan yang membuatnya begitu sulit ditandingi saat memasuki tikungan dan menjaga stabilitas motor. Teknik tersebut menjadi acuan para rival sekaligus bahan pembelajaran para insinyur. Namun di Exxon mahkota itu seolah mulai berpindah kepada rookie Jepang Ogura. Bagi Marquez, ini bukan sekedar kehilangan pujian teknis, melainkan menyentuh identitas yang selama ini membedakannya dari pembalap lain. Mantan pembalap sekaligus analis MotoGP, Neil Hudson bahkan menyebutkan Ogura sebagai raja rem belakang yang baru. Pernyataan itu menjadi simbol bahwa salah satu keunggulan paling ikonik milik Marc Marquez kini dianggap memiliki penerus. Dalam olahraga yang ditentukan oleh selisih sepersekian detik, perubahan persepsi seperti ini memiliki makna yang sangat besar. Ironisnya, momen tersebut terjadi ketika Marc Marquez masih menjadi kandidat juara dunia bersama Ducati. Namun di Assen, sorotan justru sepenuhnya mengarah kepada Ogura. Pembalap tiru Cahouse Aprilia itu tidak hanya meraih kemenangan MotoGP pertamanya, tapi juga memperlihatkan kemampuan mengendalikan motor dalam kondisi tekanan ban tinggi dan duel jarak dekat. Area yang selama ini identik dengan keunggulan MC Marc Marquez. Bagi banyak pengamat, Ogura kini bukan lagi sekedar kejutan, melainkan ancaman serius. Perbandingan keduanya pun semakin menarik. Marquez membangun karir lewat gaya agresif dan keberanian mengambil risiko, sedangkan Ogura dikenal tenang dan minim ekspresi. Namun begitu berada di lintasan, pembalap Jepang itu berubah menjadi sosok yang sangat efisien dan menyerang dengan insting alami. Neil Hudson bahkan menilai karakter tersebut mengingatkan pada Marc Marquez muda yang dahulu, mengguncang MotoGP dengan keberaniannya. Ancaman terbesar bagi Marquez bukanlah satu kemenangan Ogura, melainkan konsistensinya. Rookie asal Jepang itu terus mengumpulkan poin sambil kompetitif di balapan panjang dan mulai mendekati papan atas klasmen. Situasi ini mengingatkan pada masa ketika Marc Marquez muda menggulingkan para senior. Hanya saja kini dia berada di sisi yang berbeda sebagai pembalap yang harus menghadapi tekanan dari generasi baru. Terlalu dini untuk menyebut era Marc Marquez telah berakhir. Dia masih memiliki pengalaman 7 gelar dunia dan Ducati yang kompetitif. Namun Assen menghadirkan simbol yang sulit diabaikan. Pedok mulai melihat pembalap lain sebagai standar baru dalam seni mengendalikan rem belakang. Karena itu, pertanyaan besar saat ini bukan apakah Ogura sudah lebih hebat dari Marc Marquez, melainkan apakah rookie Jepang tersebut baru saja merebut wilayah yang selama ini menjadi ciri khas dan kebanggaan sang juara dunia. Bisa kedua, mengapa perwisa akitannya Fabio Quartararo dan Yamaha terasa begitu menyakitkan? Kisah ini bukan sekedar berakhirnya kontrak antara pembalap dan pabrikan, melainkan berakhirnya sebuah mimpi yang tak pernah benar-benar mencapai potensi maksimal. Yamaha menemukan juara dunia yang mereka dambakan, sementara Quartararo menjelma menjadi salah satu pembalap terbaik MotoGP bersama pabrikan Iwatan. Namun ketika keduanya seharusnya membangun sebuah dinasti, hubungan itu justru perlahan runtuh. Kepastian Quartararo bergabung dengan Honda mulai 2027 pun menutup kisah yang sempat menjanjikan era kejayaan baru bagi Yamaha. Setelah merebut gelar dunia 2021, Quartararo menjadi simbol kebangkitan Yamaha. Dia mampu mematahkan dominasi Ducati dengan WRC-RM1 yang mulai tertinggal secara teknis, bahkan tetap bersaing di papan atas ketika Ducati berkembang pesat pada 2022. Di tengah banyaknya pembalap Ducati yang membantu pengembangan motor, Quartararo praktis berjuang sendirian membawa Yamaha tetap kompetitif dan terus menjadi tumpuan utama tim. Sayangnya Yamaha gagal membalas pengorbanan tersebut.
Berbagai janji mengenai mesin baru, peningkatan aerodinamika hingga proyek mesin Vivo terus bermunculan, tapi realisasinya datang terlambat. Saat prototipe V4 mulai menunjukkan perkembangan pada pertengahan 2025, kepercayaan Quartararo sudah memudar. Dia akan memutuskan hengkang sebelum sempat merasakan potensi motor baru itu dalam persaingan yang sesungguhnya. Yang membuat cerita ini semakin tragis adalah kenyataan bahwa Quartararo pernah memiliki pilihan lain. Dia sempat didekati Aprilia sebelum memperpanjang kontraknya bersama Yamaha. Melihat pesatnya perkembangan RSGP dalam beberapa musim terakhir, banyak pihak kini bertanya-tanya, apakah 2 tahun terakhir karir Quartararo sebenarnya telah terbuang sia-sia? Padahal kemampuan pembalap Prancis itu tak pernah dipertanyakan. Terbukti dari kemampuannya terus meraih pole position, meski mengendarai motor yang sulit bersaing dalam balapan. Sejak menjadi juara dunia, karir Quartararo justru dipenuhi pertanyaan. Bagaimana jika dia memilih Ducati atau Aprilia? Bagaimana jika Yamaha mampu menghadirkan motor kompetitif lebih cepat? Statistik semakin mempertegas ironi tersebut. Setelah meraih gelar pada 2021, hampir tak ada yang menyangka dia hanya mampu mengoleksi beberapa kemenangan dan podium dalam 5 musim berikutnya. Bukan karena kehilangan kecepatan, melainkan karena paket motornya tak lagi mampu mengimbangi para rival. Kini Quartararo memulai tantangan baru bersama Honda menjelang era baru 8.500 sets. Kepindahan itu belum menjamin kesuksesan instan karena Honda juga masih mengejar ketertinggalan dari Ducati dan Aprilia. Itulah sebabnya perpisahan ini terasa begitu menyakitkan. Bukan sekedar karena Yamaha kehilangan pembalap terbaiknya atau Quart meninggalkan tim yang membesarkan namanya, tapi karena kolaborasi yang semestinya mampu melahirkan beberapa gelar dunia justru berakhir sebagai salah satu kisah what if terbesar dalam sejarah MotoGP modern. B ketiga. Bila keempat, hubungan Maverick Vinales dengan KTM tampaknya telah memasuki fase paling genting. Bukan semata karena hasil balapan, melainkan akibat perang pernyataan di ruang publik yang biasanya muncul ketika sebuah kerjasama mulai berada di ambang perpisahan. Ketika pembalap menyalahkan tim atas masa depannya, lalu petinggi tim membalas secara terbuka, itu menjadi tanda bahwa kepercayaan di antara kedua belah pihak mulai terkikis. Ketegangan bermula setelah Vinales menyatakan bahwa jika dirinya gagal mendapatkan kursi MotoGP musim 2027, maka hal itu merupakan kesalahan KTM. Pernyataan tersebut langsung memicu respon keras dari CEO Tech3 Gunther Steiner yang menilai cara itu tidak tepat bagi pembalap yang sedang berjuang mempertahankan tempatnya di GRD. Bukannya mereda, situasi justru memanas ketika Vinales mengaku mengetahui komentar Steiner yang dianggap menyebut dirinya sebagai pengemis dalam negosiasi kontrak. Meski mengakui mungkin terjadi kesalahpahaman, dia tetap mempertahankan kritiknya terhadap motor KTM. Saya tidak punya hal lain untuk ditambahkan. Saya hanya fokus menjadi lebih kuat dan pulih secepat mungkin. Tapi mengenai stang motor, apa yang saya katakan tetap benar. Saya memang tidak memilikinya dan itulah yang saya rasakan, ujar Vinales. Pernyataan tersebut mencerminkan persoalan yang lebih dalam daripada sekedar konflik komunikasi. Sejak mengalami cedera di GP Jerman 2025, dia mengaku kehilangan rasa percaya diri terhadap KTM RC16 dan kesulitan menemukan kembali performa terbaiknya. Vinales bahkan secara terbuka mengakui bahwa dirinya tidak lagi menikmati balapan. Baginya, para rival mampu melaju setengah detik lebih cepat hanya dalam beberapa tikungan. Pengakuan seperti ini merupakan alarm besar bagi seorang pembalap MotoGP karena menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya hasil di lintasan, tapi juga kehilangan keyakinan terhadap motor dan kemampuannya sendiri. Ketika kepercayaan pembalap dan tim sama-sama mulai mengundar, hubungan tersebut biasanya sangat sulit dipulihkan. Situasi ini datang saat yang kurang menguntungkan. KTM sedang menyusun proyek besar untuk MotoGP 2027 dengan sejumlah nama seperti Alex Marquez, Fabio Di Gia, Luca Marini, hingga para pembalap muda terus dikaitkan dengan kursi T3 maupun tim pabrikan. Di tengah persaingan tersebut, hasil Vinales belum cukup kuat untuk menjamin masa depannya. Padahal saat pertama bergabung, dia digadang-gadang sebagai sosok yang mampu membawa RC16 berkembang berkat pengalamannya bersama Suzuki, Yamaha, dan Hilya. Kini perhatian tidak lagi hanya tertuju pada kemampuan Vinales untuk kembali kompetitif, tapi juga pada masa depan hubungannya dengan KTM. Perang komentar yang terbuka mengindikasikan komunikasi internal sudah tidak lagi berjalan dengan baik. Jika situasi ini tidak segera membaik, maka saling sindir yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir bisa saja dikenang sebagai awal dari berakhirnya perjalanan Top Gun bersama MotoGP.